Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Kelompok topi jerami memiliki masing-masing peran yang sangat penting, seperti dokter, koki, navigator, penembak jitu, tukang kapal, pengemudi, dan lain-lain. Mereka semua bertugas di bidang masing-masing, selain Luffy sebagai Bakasenchou dan Zoro sebagai security penjaga kapal di malam hari. Nah, begitu pula dalam pertempuran. Kami berasumsi kalau dalam kelompok bajak laut topi jerami terdapat beberapa role atau peran utama seperti petarung atau fighter, pertahanan atau tank, marksman atau penembak jitu, dan support. Nah, sesuai dengan judulnya, kita akan fokus membahas pada role petarung seperti Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbe yang memang pantas dikategorikan ke dalam role tersebut. Menurut peringkat, jelas Luffy berada di nomor 1. Lalu bagaimana dengan peringkat 2, 3, dan 4? Mungkin kita harus menyingkirkan Jinbe terlebih dahulu dari daftar ini karena dia sendiri baru benar-benar bergabung dengan kelompok topi jerami saat pertempuran di Wano saat ini. Jadi kita akan mengurut peringkat 2 dan 3 saja antar duel abadi kelompok topi jerami, yaitu Zoro dan Sanji. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun sebelum itu, seperti biasa, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Perdebatan soal siapa yang terkuat antara Zoro dan Sanji memang tidak ada habisnya. Apalagi jika kita bertanya kepada seorang penggemar Zoro, jelas mereka mengatakan Zoro lah yang terkuat. Begitu pula jika bertanya kepada penggemar Sanji, maka Sanji lah yang terkuat. Maka dari itu kami memiliki sedikit alasan untuk mematahkan argumen tersebut sekaligus menjadi gambaran siapa yang terkuat di antara mereka. Langsung saja, ini dia. Baiklah, ada beberapa alasan mengapa kami bisa menyebutkan jika Zoro adalah yang terkuat kedua setelah Luffy. Tentu saja jika dibandingkan dengan Sanji, Zoro tetap yang terkuat. Yang pertama, tujuan Luffy merekrutnya. Pertama-tama, peran Zoro dalam kelompok topi jerami adalah murni seorang petarung, sama seperti Luffy. Ingat, petarung adalah peran utama Zoro. Nah, mari kita kembali sedikit ke masa lalu, di mana alasan utama Luffy mencari dan ingin merekrut Zoro adalah karena Koby mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang kuat. Maka dari itu Luffy sangat tertarik untuk merekrut Zoro sebagai kru pertama kelompok bajak lautnya. Luffy bahkan sangat yakin kalau Zoro bukanlah orang yang jahat, meskipun pada saat itu Zoro sudah terkenal sebagai pemburu bajak laut yang mengerikan. Ia percaya kalau Zoro melakukan itu semua karena suatu alasan yang tentu saja masuk akal bagi Luffy, meskipun Luffy jarang menggunakan akalnya. Luffy mungkin tidak pernah berpikir kalau Zoro akan menjadi wakil kapten. Ya, mungkin anggapan banyak orang Zoro adalah wakil kapten, namun ia hanya menunjukkan sikap kepemimpinan tersebut beberapa kali. Ada satu momen di mana kepemimpinan Zoro sebagai wakil kapten sangat ditonjolkan di sini, yaitu ketika di arc Enies Lobby berakhir. Luffy yang mendengar kabar dari Sanji bahwa Usopp sedang berlatih di pantai menunjukkan keinginannya untuk membawa kembali Usopp dalam kelompoknya. Seperti yang kita ketahui, Usopp sempat walk out dari kelompok Luffy lantaran mereka berdebat soal kapal Merigo dan seterusnya. Zoro menahan Luffy dan mengingatkan Luffy bahkan semua anggota termasuk Sanji untuk tidak sembarangan memutuskan keluar masuk kru. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah permainan bajak laut kekanak-kanakan. Semua orang terkejut dengan pernyataan Zoro tersebut dan menyetujui termasuk Luffy. Dari hal itu tampak sebenarnya Zoro memiliki jiwa kepemimpinan yang bahkan lebih tegas daripada Luffy itu sendiri. Nah, kembali ke pembahasan. Sementara itu tujuan utama Luffy merekrut Sanji adalah karena ia ingin dalam kelompoknya ada seorang koki yang handal. Dan saat itulah ia bertemu dengan Sanji di Baratie dan mengagumi masakan yang dibuat oleh Sanji. Kebetulan Sanji juga merupakan seorang petarung kuat yang telah dilatih oleh bajak laut legenda seperti Zeff. Untuk itu kami berpikir kalau peran utama yang diemban Sanji dalam kelompok topi jerami adalah seorang koki. Tugas utama yang harus dilakukannya untuk menyiapkan makanan bagi semua anggota topi jerami. Sementara itu, Sanji memiliki peran lain sebagai petarung ketika timnya membutuhkannya. Jika terjadi sesuatu yang membahayakan dan hal tersebut masih bisa diatasi oleh duo Luffy Zoro, maka kami rasa Sanji tidak perlu repot-repot mengotori kakinya. Jadi menurut kami alasan tersebut sebenarnya sudah bisa menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka.
Yang kedua, kekuatan fisik. Yang kedua adalah Zoro lebih sering berlatih fisik dibandingkan Sanji. Sebagian besar waktu luang Zoro dihabiskan untuk latihan fisik, baik itu mengangkat beban dan sebagainya. Hal tersebut dilakukannya agar ia bisa menjadi lebih kuat dibandingkan pendekar pedang lain di dunia. Sementara itu, Sanji lebih sering ditampilkan memasak atau menggoda Nami dan Robin di sela waktu luangnya. Jarang sekali kita melihat Sanji melatih otot-ototnya ketika berada di Sanigo. Kami tidak mengatakan Sanji tidak pernah berlatih. Mungkin ia pernah melakukan latihan fisik, namun intensitasnya tidak seperti Zoro yang hampir setiap waktu dan setiap hari. Selain itu, selama masa pelatihan dalam waktu time skip, Zoro berlatih dengan pendekar pedang terkuat dunia, Dracul Mihawk, yang sudah jelas kekuatannya dikatakan setara dengan seorang Yonkou. Ia berlatih tanpa kenal lelah, sehingga pada akhirnya ia bisa menyalurkan Busoshoku Haki ketiga pedangnya. Hal itu semata-mata dilakukannya hanya untuk menjadi pendekar pedang terkuat, melampaui Mihawk, dan demi memenuhi janjinya kepada Kuina dan Luffy. Di sisi lain, kita bisa mengatakan kalau Sanji juga berlatih sangat luar biasa, namun kami sendiri merasa level latihannya jauh berbeda. Seperti yang kita ketahui, selama time skip, Sanji berlatih dengan Emporio Ivankov, seorang petinggi pasukan revolusioner yang bisa kita bilang cukup kuat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Mihawk, jelas kekuatan mereka jauh berbeda. Kecuali yang melatih Sanji adalah pemimpin pasukan revolusi itu sendiri, Monkey Dragon. Mungkin levelnya bisa sebanding atau bahkan lebih. Selain itu, sepertinya latihan yang dilakukan Sanji lebih banyak melarikan diri dari para Okama Tanah Bencong. Walaupun pada akhirnya ia mendapatkan teknik yang spesial dari insiden tersebut, yaitu bisa terbang dengan berjalan di udara seperti teknik Soru yang dilakukan oleh Cyberpol. Menurut kami, perbedaan intensitas latihan, tekad untuk menjadi yang terkuat, dan orang yang menjadi guru mereka sudah bisa menggambarkan kalau sebenarnya Zoro lebih kuat daripada Sanji. Jadi kami sendiri menyimpulkan dari segi fisik, jelas Zoro unggul di atas Sanji. Haki, yang ketiga adalah level Haki. Seperti yang kita tahu, Zoro tampaknya lebih sering mengandalkan Busoshoku Haki dibandingkan Ken Busoshoku Haki. Kami tidak begitu mengingat berapa kali ia menggunakan Ken Busoshoku Haki untuk sebuah pertempuran. Yang jelas kami bisa menyimpulkan bahwa ia lebih menyukai pertempuran habis-habisan menggunakan Busoshoku Haki seperti Luffy. Berbanding terbalik dengan Sanji yang tampaknya diunggulkan dalam Ken Busoshoku Haki dari Zoro. Itu menandakan insting penglihatan Sanji lebih kuat dibandingkan Zoro. Kami sendiri percaya sih, akibat tekadnya untuk mengintip para wanita mandi. Sepertinya Oda memang sengaja menciptakan pola seperti itu untuk menyeimbangkan kekuatan bertempur dalam kelompok topi jerami. Zoro dengan kekuatan Busoshoku Haki ditambah kekuatan fisiknya yang mumpuni, dan Sanji dengan Ken Busoshoku Haki ditambah insting ataupun kecerdasan dalam mengambil keputusan. Nah, dari segi Haki rasanya mereka cukup berimbang. Di sini tidak ada yang terlalu diunggulkan di semua Haki. Mereka tampaknya hanya diberikan masing-masing satu keunggulan saja. Zoro pada Busoshoku Haki dan Sanji pada Ken Busoshoku Haki. Selain karena Zoro agak bodoh, ia juga tidak akan pernah membenarkan jalannya dari kesesatan. Nah, maka dari itu Sanji hadir untuk melengkapi kebodohan dari Zoro. Akan tetapi, prinsipnya untuk tidak menyakiti wanita adalah kelemahan besar yang dimiliki oleh Sanji. Dan secara tidak sadar, Zoro seolah menutupi kelemahan Sanji tersebut. Kekuatan terbaru. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini anggota kru kelompok topi jerami mendapatkan buff atau tambahan kekuatan dari Oda Sensei. Termasuk diantaranya Luffy yang menguasai haki level tinggi, Zoro yang mendapatkan pedang Enma warisan Kozuki Oden, dan Sanji yang secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan Rage Wit dari keluarganya di Germa. Nah, khusus untuk Zoro, sepertinya tambahan kekuatan ini memiliki sejarah panjang, apalagi lawannya adalah Kaido. Dalam kilas balik Oden, diceritakan saat itu Enma dan Ame no Habakiri digunakan oleh Oden untuk melukai Kaido yang sangat perkasa. Tebasan dari pedang tersebut berhasil membuat luka satu-satunya yang ada pada tubuh Kaido. Hal tersebut banyak diartikan oleh fans, di mana Enma dan Zoro yang sudah berhasil menguasainya sering dikaitkan untuk mengalahkan Kaido. Teori ini sebenarnya cukup masuk akal, di mana saat ini Luffy, Law, dan Kid telah menghadapi Big Mom, sementara Killer dan Zoro sedikit memberikan serangan kepada Kaido. Untuk itu, peran Zoro dalam mengalahkan Kaido mungkin sangat besar, meskipun pada akhirnya Luffy lah yang akan menyelesaikannya.
Berbanding terbalik dengan Sanji, meskipun ia telah mendapatkan kekuatan Red Switch yang sangat luar biasa, tampaknya ia masih hanya bermain-main dengan bawahan Kaido, Black Maria. Ya, Red Switch Sanji sendiri memiliki banyak kelebihan, di mana ia bisa bergerak dengan cepat, menghilang, dan memiliki armor yang luar biasa. Namun kembali lagi dalam persaingan Zoro dan Sanji, di mana Zoro saat ini sedang unggul karena langsung berhadapan dengan dua Yonko bersama dengan keempat supernova lainnya. Ya, mungkin saja mengetahui hal itu Sanji akan marah dan mengamuk melihat Zoro yang sudah ada di sana untuk berhadapan dengan Kaido. Kelemahan. Seperti yang admin sebutkan sebelumnya, kelemahan Zoro adalah kesesatan. Jika Law yang menjadi musuh mereka cukup letakkan saja Zoro jauh dari area pertempuran, maka ia akan tersesat selama berhari-hari. Tidak ada yang bisa mengobati kebodohan itu. Bahkan Chopper sendiri ingin sekali membuatkan Zoro obat untuk menghilangkan kebodohan. Berbanding terbalik dengan Sanji yang bisa dibilang tidak bodoh, atau bisa dibilang salah satu kru topi jerami yang cerdas. Namun kelemahannya adalah seorang wanita. Ia rela melakukan apapun demi wanita, meskipun itu seorang musuh. Ia kerap kali melakukan hal-hal konyol ketika bertemu dengan wanita cantik. Bahkan ketika mereka mendarat di pulau manusia ikan, Sanji hampir mati karena mimisan. Memang ia bisa dibilang sebagai pria sejati, namun pikirannya selalu mesum, sehingga ia dijuluki Koki Musum oleh Zoro. Nah, kembali lagi ke pembahasan, dari masing-masing kelemahan mereka tampaknya Zoro lebih unggul secara kekuatan. Jika kalian tidak setuju, kita bisa berdiskusi di bawah ini. Mengapa begitu? Zoro memang bodoh, namun secara fisik ia sangat kuat. Justru ia tidak peduli jika musuhnya seorang wanita ataupun nenek tua sekalipun. Jika itu membahayakan rekan-rekannya, ia akan menebas musuhnya tersebut. Berbeda dengan Sanji, ia memang kuat secara fisik, namun lemah ketika musuhnya adalah seorang wanita. Ia tidak akan sanggup bertahan jika pihak musuh sudah mengetahui kelemahan Sanji ini. Nah, maka dari itulah kami mengunggulkan Zoro pada part kali ini. Dan yang terakhir, kami sudah menduga kalau Zoro akan tetap lebih kuat dibandingkan Sanji sampai kapanpun. Meskipun mereka melakukan duel selama berhari-hari, Zoro akan tetap memenangkan pertarungan tersebut. Alasan terbesarnya adalah Oda memang merancang Zoro sebagai petarung dari awal cerita, dan tujuan yang jelas untuk menjadi yang terkuat. Sehingga tekad dan keinginan yang besar tersebut akan terus membara untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Jika kita melihat impian Sanji, ia hanya ingin melihat lautan All Blue, di mana itu adalah titik pertemuan semua lautan dan berkumpulnya semua jenis ikan. Mimpi Sanji menunjukkan bahwa ia lebih cenderung ingin mewujudkannya sebagai seorang koki, bukan sebagai seorang petarung. Kecuali mimpinya adalah ingin menjadi petarung kaki terkuat. Bisa jadi tekad dan keinginan untuk mewujudkan hal tersebut melampaui Zoro. Nah, dari hal tersebut kami bisa menyimpulkan bahwa Zoro lebih kuat dibandingkan Sanji. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang alasan mengapa Zoro lebih kuat dibandingkan Sanji. Dan tentunya ini adalah spekulasi daripada anime Zoan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.